Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat dan tetap semangat belajarnya ya, walaupun di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baca doa dulu yuk, agar ilmu yang dipelajari berkah dan bermanfaat. Angkat tangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Halo teman-teman, masih semangat kan? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 1 tentang sholat sunnah rawatib. Nah, sholat merupakan ibadah yang paling utama. Sholat dibagi menjadi dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat sunnah merupakan salah satu pelengkap ibadah sholat wajib. Apa itu sholat sunnah? Sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan tetapi tidak diwajibkan. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sunnah muakkad. Sunnah muakkad merupakan ibadah sholat sunnah yang sering dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ghairu muakkad. Nah, sholat sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat. Rasulullah SAW juga melaksanakan sholat sunnah ghairu muakkad, tapi pada waktu-waktu tertentu saja. Nah, sholat sunnah muakkad juga terbagi beberapa macam. Di antaranya, yang pertama sholat sunnah rawatib. Teman-teman mungkin masih bertanya-tanya, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Karena mungkin masih terdengar asing di telinga teman-teman. Teman-teman mungkin pernah nih pergi ke masjid atau musola, lalu melihat imamnya belum mulai sholat, kok udah ada yang sholat ya? Nah, bisa jadi mereka itu sedang melakukan sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah rawatib qobliyah. Bu guru, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Kita langsung aja yuk ke penjelasannya. Sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu, yaitu sebelum atau sesudah sholat fardu. Misalnya, teman-teman mau sholat zuhur nih, lalu sebelum sholat zuhur, teman-teman sholat sunnah 2 rakaat. Itu yang dinamakan sholat rawatib qobliyah. Dari waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua. Yang pertama qobliyah, yang kedua ba'diyah. Qobliyah artinya sebelum. Jadi sholat sunnah rawatib qobliyah dikerjakan sebelum teman-teman mengerjakan sholat wajib. Misalnya seperti tadi, teman-teman ingin sholat zuhur. Nah, sebelum sholat zuhur, teman-teman bisa mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu, yaitu sholat sunnah rawatib qobliyah. Yang kedua ada ba'diyah. Ba'diyah artinya sesudah. Sholat sunnah rawatib ba'diyah dikerjakan sesudah mengerjakan sholat fardu. Kebalikan dari yang tadi, misalnya kalau di qobliyah dikerjakan sebelum zuhur, untuk ba'diyah teman-teman mengerjakannya sesudah zuhur. Jadi sholat zuhur dulu, setelah selesai sholat zuhur baru deh teman-teman bisa mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Di sini ada tabel mengenai sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah.
kapan aja sih bisa mengerjakannya, rakaatnya berapa, dan mana aja yang termasuk sholat sunnah muakkad dan yang mana sholat sunnah ghairu muakkad. Yang sholat sunnah muakkad ibu tandai dengan lingkaran merah ya, dan sholat sunnah ghairu muakkad ibu tandai dengan lingkaran kuning. Nah, sudah selesai kita membahas tentang sholat sunnah rawatib. Selanjutnya, sholat sunnah muakkad selain sholat sunnah rawatib. Yang pertama ada sholat tahajud. Sholat tahajud, sholat yang dikerjakan pada malam hari, paling baik pada sepertiga malam terakhir sekitar jam 3 atau 4 sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat paling sedikit 2 rakaat. Dan maksimal paling banyak sebanyak-banyaknya sesuai kemampuan, dengan catatan pengerjaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan seterusnya. Yang kedua, sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan setelah sholat isya. Jadi, sholat tarawih tidak bisa dikerjakan pada hari-hari biasa, hanya bisa dikerjakan pada bulan Ramadan saja. Yang ketiga, sholat witir. Witir artinya ganjil. Jadi, sholat witir adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari dengan jumlah rakaatnya ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Yang keempat ada sholat id. Sholat id dikerjakan 2 kali selama setahun, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha. Sunnahnya dikerjakan secara berjamaah di lapangan terbuka dan jumlah rakaatnya ada 2 rakaat. Yang kelima ada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid secara bahasa adalah sholat untuk menghormati masjid. Adapun menurut istilah, sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sesaat setelah kita memasuki masjid. Jadi, sholat tahiyatul masjid dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam masjid, kita harus dalam keadaan suci. Setelah kita masuk, jangan dulu duduk, tapi sebaiknya kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Yang terakhir ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu duha. Nah, kita kan sering melaksanakan sholat duha ya, kalau di sekolah. Karena sekarang sedang di rumah, jangan lupa juga ya untuk sholat duhanya. Seperti biasa, sholat duha dikerjakan sekitar pukul 7 sampai dengan pukul 11. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Adapun keutamaan yang dapat diperoleh dari sholat duha adalah yang pertama akan diampuni dosanya, yang kedua bernilai sedekah, yang ketiga akan dibangunkan sebuah rumah di surga, yang keempat akan dimudahkan rezekinya. Materi tentang sholat sunnah rawatib sudah selesai kita bahas ya, tapi jangan lupa buku LKS-nya juga tetap harus dibaca. Baiklah, sekian materi untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat belajar di rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.